Menantu bab 1. Menantu yang tak dianggap. Papa selamat ulang tahun, Igo mengulurkan tangan menyalami mertuanya. Gak usah sok akrab, hardik Nata kasar sambil menepis tangan Igo. Jangan kira karena sudah menikahi anakku terus bisa panggil aku papa, desis Nata saat Igo berjalan di sampingnya. Di hari ulang tahunnya yang ke-55, Nata Susiawan membuat pesta dengan mengundang keluarga dan teman-temannya. Igo yang baru kena PHK pusing karena tidak bisa memberikan hadiah yang layak untuk mertuanya. Sophie, istrinya yang merupakan putri bungsu Nata berkali-kali berusaha menenangkan suaminya supaya tidak terlalu merisaukan hadiah. Sudah, gak usah dipikirin. Kasih saja hadiah semampunya, gak perlu dipaksain, Sophie mengusap lengan suaminya lembut. Di benak Igo masih terbayang jelas saat Nata menepis tangannya di depan pintu tadi. Sophie, terdengar suara Nata dari ujung ruangan, ada Tante Yona nih. Iya, tunggu sebentar, Sophie memandang suaminya lalu berkata, ayo nemuin Tante Yona dulu. Sophie bergegas menuju arah suara panggilan papanya. Hai Sophie, ya ampun makin cantik aja keponakan tante ini. Mereka berangkulan dan saling mencium pipi. Tak sekalipun Tante Yona menyapa Igo. Bukan apa-apa, dari awal memang ia tidak suka dengan Igo yang dia anggap sebagai lelaki gak berguna. Igo, Tante Yona tiba-tiba menghardik Igo, kamu apa kegiatannya sekarang, udah ada perubahan belum? Aku juga nggak tahu, pusing mikirin dia, gak ada produktif-produktifnya jadi orang. Ngelamar kerja ke sana kemari tapi gak pernah ada kejelasan, sambar Nata sebelum Igo sempat menjawab pertanyaan Tante Yona. Tante Yona manggut-manggut kemudian melanjutkan, itulah makanya aku bilang, cari menantu harus jelas bibit, bobot, dan bebetnya. Jangan asal tampan aja, kalau udah kejadian begini gimana? Emangnya istri bisa dikasih makan tampang? Iya. Beda banget kamu sama Daniel, Igo, cecar Nata sambil mendorong tubuh Igo. Lo jelas, pilihanku mana bisa salah. Mas lihat sendiri sekarang, berkat kerja keras dan ketekunannya, bisnis Daniel maju pesat. Tadi aku ketemu Trixie, ya ampun udah kayak toko perhiasan berjalan. Daniel memang pandai memanjakan istrinya. Coba Sophie punya suami yang kreatif kayak Daniel, pasti hidup aku makin terasa sempurna. Udah deh Sophie, mending kamu cerai aja sama Igo suami kamu yang gak jelas juntrungannya itu. Mumpung belum ada ekornya. Nanti kalau udah ada anak bakal makin belangsak hidup kamu. Tante Yona menarik Sophie ke dekatnya, sementara Nata mendorong Igo menjauh dari mereka. Perlahan ruang pesta dipenuhi tamu undangan. Setelah berhasil melepaskan diri dari Tante Yona, Sophie menghampiri suaminya yang terlihat begitu tampan dalam balutan kemeja berwarna biru, dipadu dengan celana kasual berwarna krem. Igo memiliki hidung mancung, alis tebal dan rahang kokoh yang dipertegas dengan pilihan Igo untuk memelihara bulu janggutnya. Bulu-bulu yang dipangkas rapi itu tumbuh menyambung dari dagu hingga cambang di pelipis kanan dan kirinya. Hei, sapa Sophie pada suaminya yang terlihat asik menyesap minuman dari gelas bertangkai. Udahan ngobrol sama Tante Yona? Udah, nggak asik. Hus, gak boleh gitu. Sophie. Kembali terdengar teriakan Nata dari ujung ruangan. Duh, kenapa lagi sih? Sophie berjalan kembali menyeberangi ruangan dengan menggerutu. Igo mencari kursi kosong untuk beristirahat. Agak jauh dari tempat Igo duduk, Trixie, kakak Sophie tengah asik bergunjing dengan gerombolannya. Tuh lihat suami si Sophie, Trixie menunjuk ke arah Igo dengan pandangannya. Perlahan gerombolan Trixie datang menghampiri Igo. Igo, ngapain di sini? Nemenin Sophie. Gak penting banget sih kamu? Perasaan kamu gak ada di daftar undangan deh. Pengangguran kayak kamu mah gak layak ikut pesta papa. Trixie mengibaskan tangannya di hadapan Igo. Loh, beneran ya dia pengangguran? Ya beneran lah. Sayang ya. Duh amit-amit deh, jangan sampai gue punya suami pengangguran. Terus apa kegiatannya setiap hari? Di rumah doang, ngebabu. Ngepel, nyuci baju, Trixie melotot ke arah Igo. Seolah ingin menelan Igo bulat-bulat. Igo merasa darahnya memanas. Diteguknya minuman dalam gelas untuk mendinginkan kepala dan bergegas menjauh. Tamu-tamu pesta berbisik pada temannya saat melihat Igo lewat. Sebisa mungkin Igo menahan diri supaya tidak menanggapi para kerabat Sophie yang bergunjing tentang kemiskinannya. Tanpa sengaja Igo bertemu dengan istrinya yang tengah berdiri di samping Nata. Mengetahui Igo mendekat, obrolan seketika terhenti. Semua kepala mendongak dan memandang kepada Igo dengan tatapan, pergi jauh-jauh dari sini. Merasa dirinya tidak diinginkan, Igo segera memutar badannya. Tangan Sophie terulur untuk menarik suaminya, tapi segera ditepis oleh Nata dan segera menarik putrinya menjauhi suaminya. Igo mengeluarkan dari sakunya kado yang sudah ia persiapkan. Kotak kayu tempat tembakau, karena Nata adalah perokok. Ia menimbang-nimbang dalam hati sebelum meletakkannya bersama kado lain pada tumpukan di meja.
Sophie Susiawan yang cantik dan lincah adalah putri bungsu Nata Susiawan. Nata memiliki dua orang putri, Trixie adalah kakak Sophie. Berbeda dengan Igo dan Sophie terseok-seok mengatur keuangan, Trixie dan Daniel adalah pasangan yang jadi favorit Nata karena bisnis Daniel tengah naik daun. Meski sebenarnya kesuksesan bisnis Daniel adalah berkat bantuan dari Igo dan Sophie. Sebelum bisnisnya sesukses sekarang, Daniel pernah bangkrut karena ditipu rekannya. Tak hanya bangkrut, hutangnya juga menumpuk di sana-sini. Igo dan Sophie yang saat itu masih pengantin baru tidak tega melihat kakaknya terpuruk. Atas saran Igo, Sophie meminjamkan perhiasan mas kawinnya untuk digunakan Daniel sebagai modal awal menjalankan bisnisnya kembali. Perlahan bisnis Daniel bangkit. Karena Nata yang selalu membanding-bandingkan Daniel dan Igo, akhirnya Daniel berubah menjadi seseorang yang kelewat berpuas diri dan selalu berusaha membuat dirinya terlihat lebih hebat dibanding Igo. Daniel dan istrinya sudah lupa dengan bantuan yang pernah mereka terima dari Igo dan Sophie. Belakangan malah mereka turut bergabung dengan kerabat lain yang mengolok-olok Igo. Pesta dilanjutkan dengan membuka kado. Nata membuka bungkus hadiah dari tumpukan satu persatu diiringi tepuk tangan dari para tamu. Tibalah giliran kado dari Daniel dibuka. Wah, Papa suka sekali hadiah ini. Nata memegang pipa rokok di tangannya seperti tengah menimang bayi. Pipa rokok berwarna putih yang anggun dan halus sekali buatannya. Nata memasukkan pipa itu ke dalam saku bajunya dan melanjutkan membuka kado yang lain hingga akhirnya ia sampai pada kado dari Igo. Dari tempatnya berdiri di bagian belakang kerumunan, Igo dapat melihat wajah Nata mengernyit saat membaca nama pada bungkus kado. Dengan kasar Nata menyobek bungkus kado dan melihat sekilas pada kotak kayu pemberian Igo, lalu cepat-cepat meletakkannya kembali ke meja. Nata menyeka kedua tangannya dengan tisu sebelum membuka kado selanjutnya. Acara membuka kado selesai dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Seluruh tamu dipersilakan untuk bergegas ke ruang makan. Nata mengumpulkan semua kado ke dalam keranjang dan pergi dengan wajah semringah. Igo berjalan menuju ruang makan dan tanpa sengaja melihat sesuatu di dalam kotak sampah di samping meja tempat mengumpulkan kado tadi. Ia mendekatinya dan melihat kotak kayu pemberiannya teronggok di dalam tempat sampah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, setelah yakin tak ada yang memperhatikan, diambilnya kotak kayu itu dan menyimpannya ke dalam saku kembali. Hatinya bimbang. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk tetap mengikuti pesta sampai selesai. Karena Igo tidak ingin memberi keluarga Sophie satu bahan lagi untuk dipergunjingkan. Dengan menahan semua hal itu Igo turut bergabung bersama tamu-tamu lain di ruang makan. Diego Andrea Moreno, dipanggil Igo, tak seorang pun dalam keluarga Sophie yang tahu bahwa sebenarnya Igo adalah putra Sandro Moreno, konglomerat paling berpengaruh di Jakarta. Bisnisnya di bidang migas dan infrastruktur membuat klan Moreno mampu mengendalikan perekonomian di Jakarta semudah ia membalikkan telapak tangan. Tak hanya di Jakarta, kekuatan klan Moreno dengan kepemilikan saham mayoritas pada beberapa maskapai penerbangan internasional sebenarnya mampu mengendalikan perekonomian dunia. Karena satu kesalahan fatal, Igo dihukum tidak dapat mengakses seluruh aset klan Moreno. Karena merasa tertantang, Igo menerima hukuman itu dengan senang hati dan menjalani hidup seperti orang kebanyakan. Hal yang selama ini ingin ia coba. Selama dihukum oleh keluarganya inilah ia bertemu Sophie. Dari hanya saling sapa di coffee shop langganan, akhirnya bertukar nomor ponsel. Sebelum tahun berganti, mereka telah berganti status menjadi sepasang kekasih, dan berlanjut ke jenjang pernikahan pada tahun selanjutnya. Semenjak awal bertemu sampai sekarang, Igo tidak pernah bercerita tentang siapa dirinya sebenarnya. Karena sejujurnya ia juga mulai menikmati hidup sebagai orang yang biasa-biasa saja. Selain tentu saja, bahwa Igo sendiri tidak tahu kapan hukuman penutupan akses ini akan berakhir. Di ruang makan ia bertemu Sophie dan tidak menceritakan perihal kadonya yang dibuang ke tempat sampah. Ponsel Igo bergetar. Pesan dari asisten keluarga Moreno yang memberitahukan bahwa mulai pukul 0 malam ini, penutupan akses untuk Igo telah dicabut. Semua kartu kredit dan debit miliknya sudah aktif dan bisa dipergunakan kembali. Ponsel kembali bergetar. Satu pesan e-banking masuk yang berisi pemberitahuan, saldo Anda saat ini adalah senilai Rp. 100.790.000,00 100 triliun. Batin Igo. Pesan dari siapa? Tanya Sophie ingin tahu karena melihat senyuman di wajah suaminya. Dari teman, jawab Igo seraya merengkuh Sophie ke dalam pelukannya dan mengecup puncak kepalanya. Bersambung. Bab 2. Hadiah pertama untuk Sophie. Tante dan papa kamu sudah sepakat. Kamu harus secepatnya cerai sama Igo. Apa sih yang kamu lihat dari suami kamu si Igo itu? Tante Yona melipat lengannya di depan dada. Sophie menghirup teh melati dari dalam cangkir di tangannya. Merasakan aroma wanginya yang menenangkan, meneguknya, dan meletakkan cangkir kembali ke meja.
Ia menarik napas sejenak dan memandang Tante Yona tepat di matanya, karena saya mencintainya, Tante. Cinta? Apa itu cinta? Kamu sadar nggak sih kalau kamu itu udah dibudakin sama si Igo itu? Hanya karena Tante bisa bahagia dengan semua uang yang Tante miliki, tidak berarti semua orang harus punya banyak uang juga jika harus bahagia. Persetan. Memang uang bukan segalanya, Sophie. Tapi segalanya butuh uang. Kamu harus realistis. Kamu pernah mikir nggak nanti kalau kamu hamil dan harus cuti kerja? Siapa yang akan biayai rumah tangga kalian? Kamu mau ngandalin suami kamu yang gak guna itu? Kamu mau makan cinta kamu itu? Susu buat anak kamu mau kamu beli pakai cinta juga? Coba buka mata kamu lebar-lebar, si Igo itu cari uang buat biaya hidup dia sendiri aja dia gak nyukup. Boro-boro buat ngasih makan istri dan anak. Mereka berdua tengah duduk di dapur Sophie. Sehabis menghadiri pesta Nata, Tante Yona tidak langsung pulang ke rumahnya. Pagi-pagi sekali dia sempatkan menemui Sophie di rumahnya, memanfaatkan kesempatan saat Igo sedang tidak ada di rumah. Sophie terdiam mendengar celotehan Tante Yona yang mulai terdengar frustrasi. Ia tergelak sebentar, kemudian berkata dengan santai. Tante, Sophie bingung deh. Sebenarnya yang sedang tidak bahagia itu siapa? Sophie apa Tante? Maksud kamu? Tolong kasih kami kesempatan, Tante. Saya dan Igo kan juga tidak hanya diam dan berpangku tangan. Kami juga aktif bergerak. Saya yakin, semuanya hanya tinggal masalah waktu. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Susah emang ngomong sama anak muda zaman sekarang. Pada pintar ngejawab, ya sudahlah, Tante sekarang menyerah. Tapi, ingat ya, selama kamu masih sama Igo, jangan pernah minta bantuan Tante kalau ada apa-apa. Apalagi masalah uang. Tante pamit sekarang. Tante Yona langsung berdiri dan pergi begitu saja tanpa bersalaman atau berpelukan dengan Sophie. Sophie memandang punggung Tante Yona yang melangkah semakin jauh. Oh, jadi itu. Tante Yona takut kalau dimintai bantuan. Hehe, Sophie tertawa dalam hati. Sophie bukannya tidak tahu, kalau sebenarnya Tante Yona punya rekan bisnis seorang duda kaya raya. Kalau dilihat dari gelagatnya, Tante Yona ingin Sophie menikah dengan rekan bisnisnya itu. Saat itu Igo sedang pergi ke Plaza Sentral. Seperti biasa, ia hanya mengenakan celana jeans dan kaos oblong yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dipakai. Saat ia masuk ke toko perhiasan, dengan ekor matanya ia dapat melihat bahwa petugas keamanan memperhatikan setiap gerak-geriknya seolah curiga kalau Igo bisa mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke pramuniaga. Silakan, ada yang bisa dibantu? Sapa seorang pramuniaga yang sedang bertugas. Firni, Igo membaca sekilas nama yang tertera pada tanda pengenal. Lihat-lihat dulu boleh, ya, Igo memperhatikan isi etalase dengan penuh minat. Ia teringat Sophie dan membayangkan bahwa istrinya akan senang sekali bila dengan hadiah yang akan ia berikan. Igo beranjak dari satu etalase ke etalase yang lain diikuti Firni yang sekarang sudah berdiri sangat dekat dengannya seolah ia ingin menyamar jadi bayangan Igo. Mbak, boleh coba lihat yang ini? Igo menunjuk kalung emas berdesain minimalis dengan satu liontin berbentuk hati mungil. Itu kalung eksklusif dengan desain liontin spesial yang diproduksi dengan jumlah terbatas khusus untuk toko Mas Tiffany. Harganya sangat mahal, jawab Firni dengan suara yang dibuat sebombastis mungkin. Iya, saya mau lihat, pinta Igo dengan suara tetap tenang. Firni bergegas melangkah ke belakang etalase tanpa berusaha menyembunyikan sikapnya yang ogah-ogahan. Dia mengambil kalung yang dimaksud Igo dan meletakkannya di atas etalase. Maaf, Pak, jangan dibuka, cegah Firni saat melihat Igo meraih pembuka tutup kotak kalung. Oke. Saya mau ini. Sama coba lihat cincin yang ini, sama giwang mutiara yang itu. Firni memasang senyum hampa demi melihat keteguhan di wajah Igo dan menuruti kemauannya meski nampak sekali bahwa Firni berharap Igo segera pergi dan tidak membuang-buang waktunya yang berharga. Firni mengeluarkan kotak giwang dan meletakkannya di atas etalase lalu dia memandang penuh arti pada petugas keamanan sebelum mengeluarkan cincin bertatakan berlian yang dimaksud Igo. Petugas keamanan mengangguk tanda mengerti kode yang dimaksud Firni. Seorang petugas toko dengan baju setelan terlihat seperti atasan Firni datang mendekat dan berdiri di samping Firni. Igo dengan santai meneliti 3 perhiasan dalam kotaknya masing-masing. Setiap gerak jarinya tak pernah lepas dari perhatian Firni dan atasannya. Igo membuka kotak cincin, melepaskannya dari kaitannya dan mengangkatnya sejajar dengan matanya. Wajah Firni dan atasannya seketika terlihat tegang dan kaku. Setelah Igo mengembalikan cincin itu kembali ke kotaknya, dua orang itu bersama-sama menarik napas lega dan saling bertukar pandang. Kapan sih orang ini pergi? Mbak, kalau saya ambil 3 ini ada diskon nggak? Firni tersedak. Atasannya mendengus dengan sangat keras.
Setelah berdeham Firnie akhirnya buka suara, maaf, untuk ketiga produk eksklusif tersebut total harganya sekitar 500 juta rupiah. Untuk transaksi sebesar itu, kami hanya melayani pembayaran dengan uang tunai. Firnie yang terlihat sudah berpengalaman dengan orang yang hanya melihat-lihat tapi tidak membeli langsung menjawab dengan nada sopan yang terasa sangat artifisial. Igo melihat bahwa senyum Firnie tidak sampai ke matanya. Waduh, repot juga ya kalau harus bawa uang tunai sebanyak itu untuk bisa belanja. Igo menggaruk pelipis kirinya. Sebenarnya alasan pembayaran dengan uang tunai itu hanyalah alasan Firnie supaya Igo cepat pergi karena sedikit sekali kemungkinan ada orang yang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dengan membawa uang tunai sebanyak itu. Igo merogoh saku belakang celananya dan mengeluarkan dompet. Dari dalam dompet ia mengeluarkan black card dan mengacungkannya ke arah Firnie. Kalau bayar pakai ini bisa tidak? Firnie dan atasannya seketika membelalakkan matanya. Black card, free pass. Kartu hitam ajaib dengan limit tagihan yang tidak terbatas dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran di semua outlet di Central Plaza. Seketika atasan Firnie mengangguk dan pergi meninggalkan mereka dengan wajah memerah menahan malu. Kalau atasan Firnie bisa pergi dengan bebas, tidak demikian dengan dia yang harus menampilkan jurus muka badak. Menebalkan muka menahan rasa malu dan tetap melayani Igo. Dengan cekatan ia langsung membungkus perhiasan yang dipesan Igo. Maaf, Pak, apa bisa saya meminta nomor telepon Bapak? Buat apa? Tidak usah ya. Maaf, ini hanya untuk mempermudah pelayanan purna jual. Firnie tersenyum lebar sekali lagi. Igo melihat bahwa senyum Firnie tidak sampai ke matanya. Jauh di lubuk hatinya, Firnie sedang mengusun rencana gegap gempita untuk masa depannya. Pria muda, tampan, dan pemegang black card. Firnie rasanya seperti sedang melayang beberapa centi dari lantai. Sementara bagi Igo, bukan hal baru jika ia bertemu dengan orang macam Firnie. Tapi boleh juga kasih nomor ponsel sama dia. Haha, bisa buat mainan. Lagian tadi dia ngelayaninnya ogah-ogahan dan ngelihat aku dengan jijik. Kayak lagi ngelihat kotoran. Igo tersenyum dalam hati dan menyebutkan nomor ponselnya supaya Firnie bisa mencatatnya. Bersambung.